Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terjelas? Dengar Mbak Farah? Ya, sudah terdengar jelas. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar deteksi HPV DNA untuk program screening kanker cervix. Suatu kehormatan sekali bagi saya khususnya dalam ikut berperan serta dalam kegiatan ini. Untuk yang terhormat kepada Ketua Paterki Bapak Asna Permana Indiomed, Ketua PDS Patrin Prof. Dr. Aryati CPK, narasumber Dr. Dewi Wulandari CPK, dari PT Bio Farma Ibu Sri Harsita Teki, kemudian dari Bio Farma juga Ibu Rizka, dan semua peserta webinar pada pagi ini. Terima kasih sekali. Mungkin ini adalah sedikit pengalaman atau mungkin ilmu yang dapat saya bagikan dalam pemeriksaan deteksi HPV DNA di tempat kami bekerja. Perkenalkan, saya Dwi Arianti, saya bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pegawai negeri sipil yang sudah bekerja mungkin tidak cukup lama, namun di dalam laboratorium kami merupakan suatu perusahaan yang dipercaya dalam screening kanker cervix ini bekerjasama dengan PT Bio Farma selaku penyedia untuk reagensianya. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat jelas, Bu. Lihat ya. Baik. Sebentar saya kasih. Izin sudah lihat ya Mbak Farah, Bapak Ibu. Terima kasih. Pertama, terima kasih sekali untuk pagi ini adalah aspek teknis pemeriksaan HPV DNA di laboratorium. Kita ketahui bahwa tadi sebelumnya Dr. Dewi Wantari telah memberikan suatu materi sangat luar biasa terkait pemeriksaan HPV DNA yang dilakukan untuk screening kanker cervix leher rahim. Baik, untuk pemeriksaan HPV DNA ini kami harapkan mungkin teman-teman ATM di sini khususnya dapat memahami pentingnya aspek teknis dalam melakukan pemeriksaan HPV DNA di laboratorium. Apa itu tes DNA HPV? Adalah prosedur untuk mendeteksi infeksi virus HPV risiko tinggi pada wanita. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari leher rahim atau cervix untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium untuk deteksi apakah ada materi genetik dari HPV pada sel tersebut. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan cara infeksi visual asam asetat atau IVA test, kemudian dengan pap smear dan tes DNA HPV. Baik, tadi juga disampaikan bahwa tes untuk HPV ini DNA ini bisa dilakukan dengan pengambilan sampel swab cervix dan juga self sampling dari urin. Mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangan dan mempunyai sensitivitas spesifitas yang tinggi. Bapak Ibu, dasar hukum untuk pemeriksaan HPV DNA ini adalah Kemenkes nomor HK-07-7-MKes-33-2023, di mana ini adalah terkait dengan penyelenggaraan percontohan deteksi dini kanker leher rahim dengan tes DNA HPV dan infeksi visual asam asetat atau post testing. Pada
percontohan yang dilakukan atau kami di daerah DKI Jakarta khususnya terdapat di 5 wilayah DKI Jakarta, dan kami sebagai Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan kepercayaan untuk dapat melakukan pemeriksaan screening HPV ini dari 5 wilayah Vaskes yang ada di DKI Jakarta. Target di DKI cakupannya diharapkan kami dapat memeriksa sebanyak 250.000 sampel. Untuk sampai tahun 2024 ini, kami sudah mengerjakan pemeriksaan screening HPV DNA sebanyak kurang lebih 80.000 sampel dari semua vaskes atau yang bekerja sama sudah mempunyai komitmen untuk melakukan screening HPV DNA di vaskes 5 wilayah DKI. Bapak Ibu, teman-teman, khususnya ini adalah mengenai tentang workflow yang ada di laboratorium. Kita ketahui bahwa bagaimana ini kita lakukan di laboratorium pelayanan kesehatan, pasien yang datang ke layanan vaskes kesehatan, kemudian diambil sampelnya, test selection, kemudian sampel collection, dan sampel transport. Pada fase ini kita sebut dengan pre-examination phase. Kemudian sampel yang sudah diambil kita lakukan untuk di laboratory analysis. Kita tahu di sini adalah namanya dengan examination phase ya. Kemudian dengan sampel yang sudah diperiksa dilakukan pengolahan pemeriksaan sesuai dengan kriteria metode yang digunakan, kemudian juga hasilnya setelah dibaca oleh pemeriksa dijadikan dengan report correction, kemudian menjadi transport report yang akan hasilnya diberikan kepada klinisi atau vaskes pengirim. Ini kita menamakan dengan post examination phase. Untuk bagian laboratorium pasti sudah tahu teman-teman Bapak Ibu, karena di laboratorium itu ada kegiatan dinamakan pra-analitik, kemudian analitik dan pasca analitik, di mana kita ketahui dalam kegiatan pra-analitik untuk memberikan banyak kesalahan yang terbesar ya, sampai bisa 60%. Kemudian analitis kita antara 18 sampai 20 dan pasca analitik. Untuk penjaminan mutu di laboratorium, kita ketahui quality assurance adalah untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium adalah benar. Kemudian pemeriksaan yang benar dikerjakan dengan sampel yang benar, hasil dan interpretasi yang benar, dan diberikan kepada orang yang benar. Quality assurance ini merupakan sistem mutu yang mempunyai banyak elemen yang saling bersambungan. Dalam hal ini salah satunya adalah komitmen dari pimpinan, kemudian sarana prasarana, kemudian SDM, kompetensi dari SDM, kemudian juga ada quality control, kemudian juga adanya suatu mekanisme yang saling berhubungan dalam memberikan quality assurance ini menjadi hasil yang valid pada pengeluaran hasil laboratorium yang kita berikan kepada klien. Untuk pra-analitik, di sini dapat kita lakukan persiapan pasien, kemudian pengambilan sampel, penyimpanan sampel, kemudian pengiriman sampel. Untuk analitik, kita bisa lakukan dengan pengolahan sampel, pemeriksaan sampel, dan masuk dalam ada quality control. Untuk pasca analitik, kita verifikasi, validasi, interpretasi hasil, dan pencatatan dan pelaporan hasil. Kita masuk dalam aspek teknis pra-analitik, bertujuan untuk menjamin bahwa spesimen yang diterima benar dan dari pasien yang benar pula serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk alur pelaksanaan pada program kanker serviks screening HPV DNA ini adalah dengan sasarannya kami ada di usia perempuan antara 30 sampai 50 tahun atau yang sudah pernah berhubungan seksual. Kemudian sampel kami persiapkan peralatan pengambilan sampel serviks, IVA test, dan penyimpanan spesimen. Karena ini pengambilan ada di vaskes, kemudian juga nanti akan dilakukan penyimpanan di vaskes terlebih dahulu. Kemudian pengantaran adalah untuk dikirim ke laboratorium rujukan. Kita persiapkan alat perlengkapan, pengapakan spesimen, dan pengiriman sampel. Pemeriksaan lab, pemeriksaan sampel tes DNA ini dengan menggunakan metode RT-PCR. Kami di laboratorium menerima sampel yang berasal dari vaskes yang dilakukan swab serviks.
Kemudian pengisian sampel, pengisian hasil pemeriksaan melakukan dengan Google Spreadsheet ya, atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena ini suatu kegiatan program pemerintah, kami mempunyai aplikasi atau juga mekanisme pengisian baik dari mulai awal pendaftaran, pengisian ini dilakukan di vaskes awal sampai dengan nanti di laboratorium dan pemberian hasil, di mana vaskes mempunyai akun atau juga mempunyai suatu mekanisme hasil yang dapat dilihat oleh penyelenggara yang ada di vaskes pengirim. Penyampaian hasil dan tindak lanjut, penyampaian hasil ke klien dan tindak lanjut pemeriksaan. Ini dilakukan oleh vaskes nanti sebagai vaskes pengirim. Kita lakukan ini adalah persiapan untuk pengambilan sampel dan pengiriman. Pastinya teman-teman ATLN khususnya untuk di laboratorium kita menggunakan masker, kemudian sarung tangan bebas serbuk, form data atau PE ini penting sekali karena di sini adalah dapat kriteria dari pasien atau sampel yang dikirimkan, di mana data-data ini sangat mendukung daripada pemeriksaan di laboratorium. Kemudian viral transport media atau VTM yang digunakan sebagai media untuk kita melakukan tes swab cervix. Yang digunakan adalah swab brush atau cytobrush untuk mengambil swab cervix pada vagina. Kemudian label atau identitas ini penting sekali karena ini adalah salah satu untuk identitas pasien untuk sampel untuk sampai di laboratorium dan sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian paravelum digunakan untuk dapat menjamin bahwa sampel yang dikirim tidak ada kerusakan atau tumpah atau juga adanya kebocoran. Bapak Ibu, ini adalah persiapan pasien. Setelah pasien datang ke vaskes melalui konseling dan kemudian melalui mekanisme pemberitahuan atau mungkin juga kita melakukan pemeriksaan dari klinisi pasien, ini adalah wanita berusia 30 sampai 50 tahun dan diharapkan tidak sedang menstruasi pada saat pengambilan sampel. Pengambilan spesimen ini tadi sudah dengan jelas sekali Bapak Ibu, teman-teman diberikan materinya dengan luar biasa oleh Dr. Dewi Wulandari, ya, kemudian adalah salah satunya dengan pasien berbaring dengan kaki terbuka lebar, kemudian pemeriksaan bagian luar Mr. V, kemudian memasukkan spekulum, pengambilan spesimen dengan swab cervix, masukkan swab ke dalam VTM yang sudah berlabel, memasukkan spekulum dan menelitikan paravelum. Untuk pemeriksaan screening HPV DNA, sebaiknya DNA diambil hasil positif ini adalah untuk yang pemeriksaan HPV DNA dulu, baru kita lakukan di IVA test. Karena untuk program co-testing dilakukan bersamaan. Jadi pasien dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan spesimen swab cervix, kemudian baru dilakukan IVA test. Untuk stabilitas spesimen, sebaiknya tempatkan tabung sampel pada pilihan kondisi boleh sebagai tersebut. Dengan satu adalah temperatur 2-8 derajat Celcius stabil selama 4 hari. Ini sampel sudah dimasukkan ke dalam VTM. Kemudian untuk yang lebih dingin lagi atau min 20 derajat Celcius dengan freezer, sampel stabil selama 4 bulan. Untuk sampel yang disimpan dengan lama, stabil lebih dari 1 tahun, bisa dimasukkan ke dalam deep freezer atau lebih dari 80 derajat Celcius. Persiapan alat, bahan, dan pengepakan. Bahan yang diperlukan untuk pengepakan, kita pastikan ya, mempunyai plastik kit, kemudian tisu dan kertas koran, box pengiriman primer, sekunder, dan tertier. Kemudian paravelum, kemudian full box, dan ice pack. Ice pack ini pastikan yang sudah dalam keadaan beku. Kemudian termometer suhu. Caranya adalah tahapan dalam pengepakan, satu memasukkan VTM yang sudah siap ke dalam plastik kedap air. Sisipkan kertas penyerap cairan, ya, bisa tadi sebagai absorben, kemudian spesimen dimasukkan ke dalam wadah pengiriman sekunder, tutup wadah dengan rapat dan kencang, kemudian wadah pengiriman sekunder dimasukkan ke dalam wadah pengiriman tertier.
Diisi dengan ice pack di sekelilingnya dan di atas wadah pengiriman sekunder. Tempatkan pengganjal berupa potongan kertas dan termometer suhu untuk mengetahui kondisi suhu pada saat sampai pengiriman. Kemudian tempatkan ice pack di atasnya supaya menjaga suhu tetap stabil. Lampirkan formulir pengantar yang telah dibungkus plastik. Tutup wadah pengiriman tertier. Ini adalah gambar gimana caranya kita melakukan pengepakan dan pengiriman sampel. Secara gambar kita bisa lihat ya, swab yang sudah diambil dimasukkan ke dalam VTM, kemudian dimasukkan ke dalam plastik clip, diberikan absorben, kemudian juga dimasukkan lagi ke dalam tempat yang lebih sekunder, ditutup dengan ice pack, kemudian juga sampai dengan diberikan dia punya formulir atau form pemeriksaan pada masing-masing pasien atau sampel yang akan dikirim. Setelah itu ditutup rapat dan siap dikirim ke laboratorium rujukan pemeriksaan screening HPV DNA. Kemudian kita lanjut dengan aspek teknis analitik bertujuan untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinisi dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis dan pemantauan terhadap pasien, terapi pengobatan. Kita ketahui human papillomavirus atau HPV adalah papillomavirus, virus DNA berutai ganda yang kecil, tidak berselubung, epitel atropik, kemudian menginfeksi epitel mukosa dan kulit pada berbagai vertebrata tingkat tinggi dengan cara spesifik spesies dan menginduksi proliferasi sel. Jenis HPV risiko tinggi yang mencakup HPV adalah 16, 18, 21, 33, 35, 39, 45, 41, 51 ya, 52, 56, dan sebenarnya banyak teman-teman Bapak Ibu ya, 58, 59, 68, 73, dan 80 dia. HPV 16 dan 18 adalah dua yang paling banyak. Namun di kami dapat memeriksakan selain HPV 16 dan 18, kami juga dapat mengidentifikasi HPV 52 menggunakan reagen dari Bio Farma. Ini adalah pemeriksaan genotyping HPV DNA. Mengatakan adalah prosedur tes berbasis molekuler yang bertujuan untuk mencari atau mengetahui adanya tanda-tanda infeksi HPV. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi semua jenis HPV baik yang bersifat onkogenik maupun onkogenik yang menyebabkan kanker dan onkogenik tidak menyebabkan kanker. Metode partial genotyping ini didasarkan pada teknik multiplex real-time PCR dan menggunakan primer, fluoresen, dan probe untuk daerah yang terkonservasi dengan gen target L1 genom HPV. Tes ini dapat memungkinkan kita dapat spesifik memeriksa dari genotip tadi 16, 18, dan simultan lainnya. Pada Molecular Diagnostic Lab Design, pasti teman-teman yang sudah pernah bekerja di laboratorium PCR, kita ketahui ada beberapa rekomendasi untuk laboratorium berdasarkan dengan ruangan. Karena pemeriksaan PCR adalah pemeriksaan yang mempunyai ruangan yang agak berbeda. Adalah salah satu dengan 4 ruangan ya, yang ada ruangan 1 reagen preparation, di mana kita melakukan mixing reagen atau master mix di dalam reagen ruangan tersebut. Kemudian secara nucleic acid extraction ya, yang dinamakan kita kenal dengan ekstrasi ya, proses ekstrasi, di mana pada ruangan tersebut banyak sekali pemeriksaan yang mengandung bahan infeksius atau banyak juga dilakukan di dalam BSC. Kemudian ruangan amplification, di mana ruangan ini untuk pembacaan pada saat kita melakukan RT-PCR. Ruangan keempat adalah post amplification. Ruangan terpisah setelah melakukan hasil dianalisa dan diberikan hasil untuk pembacaan pada saat pengerjaan terakhir dilakukan. Untuk 3 ruangan kita ada reagen preparation, kemudian reagen nucleic acid extraction ya, ruangan ekstrasi, kemudian ada ruangan amplifikasi dan post amplification, itu jadikan satu. Kemudian untuk reagen atau ruangan yang 2, itu adalah biasanya closed system ya, dilakukan pada beberapa alat atau metode yang dilakukan dengan sistem closed system.
adalah mempunyai reagen preparation dan nukleik asid pada satu tempat, di mana proses mixing dilakukan pada satu tempat atau satu alat yang bisa dapat melakukan pemisahan secara kontinu atau reguler. Kemudian untuk amplification dan post amplification dilakukan pada satu ruangan. Selain untuk molekular diagnostic lab design, kita ketahui bahwa untuk pengerjaan secara biomolekuler kita juga ada alur yang harus kita pahami, karena biasanya kita melakukan di BSL ya, dengan dimana alur masuk mulai kerja sampai kita melakukan pemeriksaan, kemudian sampai dengan kita selesai pekerjaan adalah mempunyai suatu mekanisme alur yang tersendiri. Di mana juga bagian teman-teman ATLM atau mungkin juga petugas yang bekerja di laboratorium molekuler mempunyai kompetensi, mempunyai juga pemahaman mengenai pemeriksaan biomolekuler. Bagaimana metode yang dilakukan, kemudian juga apa yang bisa wajib kita mengerti sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara biomolekuler. Sebagai soft skill juga biasanya untuk pemeriksaan di bidang molekuler kita menggunakan reagen-reagen atau alat-alat yang memang agak sedikit berbeda ya. Kemudian juga mempunyai kepekaan atau kesensitifan yang lebih tinggi, karena biasanya di laboratorium molekuler volumenya yang kita gunakan kadang sangat kecil sekali, dan itu juga sangat harus mempunyai ketelitian. Namun teman-teman, karena kita sudah belajar banyak dengan adanya pandemi COVID, biasanya teman-teman sudah familiar untuk melakukan pemeriksaan di lab molekuler. Nah, jangan lupa untuk alat pelindung diri ini pasti kita gunakan ya dalam pengerjaan sehari-hari di laboratorium, baik maupun pemeriksaan yang standar maupun pemeriksaan yang spesifik. Alat pelindung diri standar, jas lab, sepatu lab, masker medis, sarung tangan. Untuk alat pelindung diri yang lengkap kita gunakan jas lab, gaun, sepatu lab, kemudian sus cover atau masker N95, Google dan face atau enggak face shield ya, kemudian hair cap, sarung tangan itu ada, kemudian kalau perlu juga sarung tangan latex. Nah, untuk central dogma pada molecular biology, kita kenal dengan adanya suatu proses yang dinamakan replication, kemudian transcription, dan translation. Di mana replikasi adalah penggunaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintetis. Tujuannya untuk apa? Untuk agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Kemudian adalah transcription, adalah penterjemahan informasi yang terdapat pada DNA menjadi RNA. Itu adalah mempunyai gen yang target yang akan dipakai, kemudian menghasilkan RNA dengan cetakan DNA ya. Translation adalah proses di mana penterjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. Jadi setelah replication menjadi DNA, jadi transcription menjadi RNA, dan translation menjadi protein. Ya. Ini prinsip pemeriksaan HPV DNA RT-PCR, karena di tempat kami dilakukan secara RT-PCR, di mana tadi kami juga menerima sampel dengan yang cukup banyak pada saat pemeriksaan, kurang lebih kami menerima sampel itu sehari bisa 500 sampel, dan kami juga melakukan secara cepat dengan metode RT-PCR dengan alat yang kami punyai dan ekstraksi otomatis baik yang kami punyai. Kemudian deteksi asam nukleik spesifik menggunakan RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction dengan tahapan preparasi sampel, kemudian ekstraksi asam nukleik dan amplifikasi, deteksi dari sekuen target dalam sampel. Untuk preparasi sampel atau proses ekstraksi adalah proses untuk mendapatkan DNA atau RNA, adalah dengan menghancurkan dinding sel untuk bisa mendapatkan DNA atau RNA murni di dalamnya. Kemudian menghilangkan membran lipid dengan menambahkan deterjen atau substans. Kemudian menghilangkan protein dengan penambahan protease, ini biasanya bisa opsional. Kemudian presipitasi DNA dengan alkohol. Kita ketahui di mana proses ekstraksi itu adalah proses yang mempunyai waktu yang cukup lama dan pekerjaan yang cukup banyak. Karena memang diharapkan kita mendapatkan RNA atau DNA murni untuk dapat mengkasih gen target yang kita akan periksa.
Lamanya pemeriksaan tergantung juga dengan banyaknya pemeriksaan atau sampel yang digunakan, di mana kita melakukan biasanya mulai dari rhesus buffer, kemudian menghilangkan dia punya pengotor atau penambahan deterjen, kemudian kita juga melakukan washing yang nggak cukup cuma sekali, kemudian juga penambahan dengan memberikan etanol untuk mendapatkan kita punya RNA. Ekstraksi ini memang proses awal di mana kita mendapatkan spesimen atau bahan untuk mendapatkan kita pemeriksaan RT-PCR, di mana tempat kita mengerjakan ada di dalam BSC, ya. Kemudian dia prosesnya memerlukan dia APD yang memang sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jenis material yang diperiksa. Kemudian cara kerja PCR ini maksud setelah kita mendapatkan RNA, kita melakukan template DNA atau RNA, kemudian kita masukkan ke dalam alat PCR dengan thermal cycle, ya, dengan pertama adalah denaturasi, di mana suhunya adalah sampai 95 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strain dari dia punya dari tunggal, ya, biasa dari ganda menjadi stranded. Di mana denaturasi untai ganda DNA merupakan langkah yang kritis selama proses PCR. Temperatur yang tinggi pada proses awal menyebabkan pemisahan untai ganda DNA menjadi single stranded. Kemudian dalam proses annealing, suhunya di mana kisaran 55 sampai 60 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sequence single stranded. Pada pemeriksaan primer annealing adalah suatu primer terhadap DNA tergantung pada panjang untai gandanya. Kemudian kita masuk ke extension atau elongasi, di mana pada suhu ini adalah 72 derajat. Pada suhu ini, Taq polymerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA. Dimulai dari posisi yang telah menempel di urutan basal nukleotida DNA yang bergerak dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA. Untuk cara kerja PCR, kita juga biasanya dari kalau kita menggunakan kit PCR, kita akan melihat bagaimana protokol yang kita gunakan pada saat melakukan thermal cycle ini. Karena biasanya masing-masing punya kit insert atau prosedur ada perbedaan, atau mungkin juga digunakan beberapa yang kita namakan siklus, ya, siklus suhu yang digunakan untuk beberapa kalinya. Ini wajib sekali teman-teman untuk membaca kit insert yang dipakai pada teman-teman lakukan pemeriksaan. Ini adalah mekanisme di mana kegiatan pada RT-PCR atau qPCR. Specimen preparation tadi, ya, kita sudah lakukan mulai dari penerimaan, kemudian pengolahan ekstraksi sampel, kemudian thermal cycle yang tadi kita lakukan sesuai dengan suhu yang digunakan, ada intubasi, kemudian pradenaturasi, kemudian denaturasi, kemudian annealing, extension atau elongasi, kemudian fluorescent deteksi. Untuk fluorescent deteksi ini kita pada tahap penambahan siklus, maka plate dalam PCR akan ditambahkan cahaya. Kemudian cahaya yang akan diabsorpsi oleh sampel sudah memiliki dye atau fluorophore akan mematukan kembali sehingga terdeteksi sebagai oleh detektor alat. Fluorescent ini kita gunakan sesuai dengan agen atau alat yang dipakai, karena masing-masing fluorescent detection atau dye ini mengandung untuk memeriksa suatu gen target yang akan dicari. Kemudian untuk analisis by komputer kita lakukan pada saat selesai pembacaan. Analisis ini bisa dilakukan secara manual, baik juga dengan secara dari komputer tersebut, aplikasi dari yang diberikan pada software dari alat tersebut. Kemudian ini adalah salah satu tampilan yang kalau kita baca di hasil RT-PCR, ya, di mana ada namanya grafik yang semut atau kita sebut grafik yang sigmoid, di mana grafik awal kita namakan inisiasi, di mana inisiasi ini proses awal template DNA atau cDNA masih sedikit.
sudah ada, tapi replikasi DNA-nya belum sampai pada titik eksponensial. Kemudian pada garis atau eksponensial adalah fase pada jumlah template bertambah pesat pada satu waktu tadi ya, di fluoresennya itu ditangkap, dayanya memunculkan cahaya sehingga semakin banyak ditangkap maka semakin banyak akan terjadinya dia pendarahan cahaya yang dapat ditangkap oleh alat tersebut atau alat detektornya. Kemudian plateau atau garis terakhir ya, garis pada detik ini tidak ada lagi pertumbuhan template, sudah pada masuk dalam garis yang datar. Deteksi produk PCR secara otomatis pada saat aplikasi berlangsung, ini makanya disebutkan dalam arti RT-PCR karena produksi yang berlangsung otomatis langsung ditangkap oleh alat detektor. Kemudian sinyal fluoresen dan sinyal siklus PCR direkam dalam bentuk kurva amplifikasi ya, kita lihat ya sebagai kurva yang kita namakan sigmoid. Kemudian hasil akhir berupa nilai CT atau cycle threshold yang merupakan perpotongan antara garis threshold dengan kurva amplifikasi. Jadi semakin banyak DNA kopi, semakin awal deteksi akan terdeteksi, semakin rendah nilai CT-nya. Jadi jika memang sudah awal terdeteksi, biasanya CT-nya akan semakin rendah. Ini adalah gambaran hasil RT-PCR HPV DNA di tempat kami lakukan, di mana kami melakukan pemeriksaan HPV DNA screening ini dengan menggunakan reagen dari Bio Farma service scan yang dapat mengidentifikasi HPV tipe high risk 16, 18, 52 dan tipe high risk lainnya, di mana kami menggunakan menggunakan channel deteksi yang sesuai dengan yang ada di prosedur reagen. Ini adalah gambaran hasil dari kontrol positif, kemudian kontrol negatif ya. Kontrol positif memberikan sinyal adanya garis atau grafik sigmoid yang terjadi. Kemudian untuk hasil negatif tidak ada sinyal dan ada di bawah garis threshold. Untuk hasil yang positif tinggi dengan dari awal atau mungkin sekian rendah bisa dilihat dengan gambar sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh kami melakukan pemeriksaan supaya memudahkan kami karena kami misalkan dengan banyak sekali running, kami mempunyai namanya worksheet untuk memudahkan hasil di mana memberikan hasil positif atau negatif. Setelah kita melakukan teknik analitik, kita masuk dalam aspek teknis pasca analitik. Bertujuan untuk menjamin bahwa pelaporan hasil pemeriksaan pasien sudah benar, sehingga klinisi dapat memberikan diagnosis yang tepat. Untuk proses verifikasi hasil PCR bisa dilakukan dengan cara cek kontrol positif, dan cek kontrol negatif dan cek internal kontrol. Dalam arti ini adalah pembacaan setelah kita melakukan RT-PCR. Kita lihat apakah kontrol positif memberikan hasil sinyal, kemudian CT yang dapat masuk dalam keberterimaan, kemudian hasilnya pasti harus ada ya. Kemudian cek kontrol negatif, di mana kontrol negatif ini pasti tidak ada memberikan sinyal. Dalam arti hasilnya adalah negatif. Kemudian internal kontrol untuk mengetahui kita sebagai indikasi pengerjaan dari ekstraksi dan PCR kita berjalan dengan baik. Kemudian cek grafik amplifikasi. Kita tadi lihat cek gimana kita dalam pemeriksaan PCR, grafik yang kita harapkan adalah hasil grafik yang smooth atau sigmoid, di mana tidak ada banyak grafik yang patah atau terpotong, bahkan ada grafik yang kita sebut grafik keriting kali ya. Kemudian juga tidak ada banyak background atau pengganggu dalam pembacaan atau grafik amplifikasi. Kemudian channel deteksi yang digunakan sesuaikan dengan channel atau dye yang digunakan pada saat kita melakukan RT-PCR untuk dapat mendeteksi gen target yang kita cari. Interpretasi hasil, kriteria hasil dinyatakan positif, negatif, dan invalid. Di mana kita sebagai pemeriksa, kita mampu dapat melihat kriteria hasil nyatakan positif, negatif, dan invalid. Kemudian melihat CT atau cycle threshold. Apakah CT-nya itu bisa kita sebagai hasil yang bisa dikeluarkan secara kuat atau mungkin ada yang lakukan pengulangan atau mungkin juga kita lakukan sebagai evaluasi untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Kemudian gen target yang kita
cari di sini adalah gen target yang sesuai dengan pemisahan yang kita lakukan. Setelah itu, verifikasi bisa kita lakukan juga dan kemudian evaluasi sebagai hasil untuk keluar pemeriksaan. Ini adalah interpretasi hasil yang kami lakukan sesuai dengan kit insert atau yang PCR yang kami lakukan, di mana di kami atau kami melakukan ini adalah dengan pemeriksaan untuk dia punya channel itu adalah hex ya untuk HPV tipe 16, kemudian Texas Red, kemudian untuk HPV tipe 18, C5 untuk dia punya tipe 52, ini FAF untuk tipe lainnya. Tipe lainnya adalah tipe 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 60 sama 68. Kemudian adalah beta globulin yang kita memakai dengan C5.5. Ini adalah contoh di mana interpretasi hasil dapat kita baca. Pada berwarna hijau, kita bisa lakukan hasil adalah positif di salah satu tipe yang mengeluarkan sinyal. Ya. Kontrol negatif tidak mengeluarkan sinyal atau hasil negatif, kontrol positif keluar sinyal ya. Kita lihat berapa keberterimaannya. Kemudian juga hasil salah satu memberikan sinyal atau nilai CT-nya. Kita bisa laporkan hasil diagnosis ini sebagai positif HPV. Untuk HPV negatif pastinya untuk kontrol tidak memberikan sinyal, kemudian positif memberikan sinyal, dan hasilnya tidak memberikan pada salah satu tipe atau yang kita periksa di semua channel atau semua tipenya. Namun untuk beta globulin tetap memberikan hasil positif. Kita berikan hasil negatif, laporkan hasil diagnosis. Nah, untuk yang berwarna kuning adalah salah satu indikasi di mana hasil dinyatakan invalid. Hasil invalid ini bisa kita kriteriakan, salah satunya adalah untuk yang berwarna ungu ini, karena kenapa bisa invalid, walaupun hasil negatif memberikan tidak sinyal, kemudian positif ada sinyal, dan hasil minimal salah satu positif, namun beta globulin adalah negatif ya, jadi harusnya kan positif ya Bapak Ibu. Ini adalah invalid atau negatif, tidak memberikan sinyal. Kita bisa masukkan hasil invalid, namun sebelumnya adalah ulangi dulu ekstraksi dan qPCR. Apabila hasil tetap sama, konsultasikan hasil pada ahlinya. Jadi kita wajib untuk konsultasi kepada yang lebih ahlinya ya, baru kita keluarkan hasil invalid. Salah satu invalidnya adalah hasilnya walaupun yang satu ini negatif, yang satunya adalah positif, atau mungkin salah satu positif atau satu semuanya negatif, sama ya. Ulangi ekstraksi dan qPCR. Jika masih invalid, sampel perlu diambil ulang. Untuk ekstraksi ini kita lakukan dari sampel yang sama, tapi dilakukan dari awal teman-teman ya. Lakukan ekstraksi ulang, kemudian PCR ulang lagi, baru kita nanti ambil hasilnya. Kemudian untuk hasil invalid yang berwarna merah adalah karena apa? Karena hasil kontrol negatif malah memberikan hasil atau sinyal yang memberikan hasil. Harusnya tidak ada sinyal amplifikasi. Ini malah memberikan hasil sinyal. Berarti takutnya ada terjadi kontaminasi ya. Ini bisa kita lakukan prosedur dekontaminasi dan ulangi qPCR. Kemudian untuk yang berwarna biru adalah salah satu indikasi invalid dengan pada kontrol positif malah memberikan hasil negatif. Tidak ada terjadinya sinyal atau malah dia hasilnya tidak ada amplifikasi. Harusnya ada ya Bapak Ibu. Nah ini dia aksinya adalah ulangi reaksi qPCR, pastikan reagen sudah disiapkan sesuai petunjuk, hubungi produk spesialis. Nah Bapak Ibu, ini wajib kita pahami karena kita ini adalah hasil di mana nanti akan keluar, kita sampaikan kepada klien pada ujungnya hasil pemeriksaannya, karena ini adalah di mana mungkin ada pekerjaan yang tertunda atau mungkin juga pengulangan karena yang aksi yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan sampel dengan hasil yang memberikan ketidaksesuaian. Nah, untuk verifikasi hasil kita dapat lakukan dengan cara analis yang mengerjakan untuk teman-teman Bapak Ibu melihat ketidaksesuaian ya. Pasti bisa teman-teman karena kita mengerjakan pasti juga bisa membaca ada ketidaksesuaian. Kemudian melihat kewajaran hasil ya. Kemudian kita lanjutkan dengan analis senior atau
koordinator lab melihat ulang proses tahap 1, dilakukan cek and recheck, melihat hasil yang tidak sesuai atau kritis, bisa dengan melapor atau konsul ke dokter penanggung jawab laboratorium. Kemudian validasi akhir oleh penanggung jawab laboratorium atau interpretasi hasil oleh penjawab laboratorium, sehingga nanti hasil yang keluar diharapkan hasilnya sudah valid melalui cek and recheck dari beberapa aspek. Kompetensi untuk validasi adalah biasanya memerlukan pengetahuan tentang alat, pastinya teman-teman ya, karena alat yang kita gunakan pasti spesifikasinya kita ketahui, kemampuan alatnya, ketahanan alatnya, kemudian juga alatnya itu mampu sampai seberapa jauh dalam melakukan pemeriksaan yang kita inginkan. Dan memerlukan pengetahuan tentang limitasi metode, keterbatasan, linearitas. Ya, kita melihat mungkin kita dapat melakukan sebelumnya validasi metode, ya, mengetahui spesifikasi, sensitivitas, robustness, kemudian juga melihat linearitas dari reagen atau alat yang kita gunakan. Ya. Kemudian memerlukan pengetahuan tentang kalibrasi. Ini juga sebagai bagian dari kompetensi kalibrasi alatnya seperti apa, kemudian jadwalnya yang harus dilakukan, dan bagian seperti apa yang kita akan kalibrasi. Kemudian memerlukan kemampuan menilai hasil yang benar. Jika memang punya kompetensi yang sesuai, dipastikan hasil yang keluar adalah hasil yang sudah dilakukan cek, recheck, dan jadi hasil yang valid. Bapak Ibu, ini adalah pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan. Mungkin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu mempunyai sistem aplikasi atau pelaporan pada pemeriksaan laboratorium. Ini adalah contoh tempat kami bekerja untuk hasil pemeriksaan laboratorium HPV DNA, di mana jenis pemeriksaannya hasilnya kami breakdown ya, dengan namanya subtype 16, kemudian subtype 18, kemudian subtype 52, dan subtype lainnya. Kemudian ini kita masing-masing isi sesuai dengan hasil yang ada di laboratorium sudah dilakukan pemeriksaan. Pastikan Bapak Ibu untuk hasil pemeriksaan ini mungkin karena kami program juga mempunyai aplikasi tersendiri, kemudian juga dapat dilihat oleh vaskes atau pengirim yang mempunyai akun, atau juga bisa dilihat untuk melihat hasil pekerjaan telah kami lakukan. Untuk Bapak Ibu bisa disesuaikan. Yang dipastikan adalah pada pelaporan hasil laboratorium yang kita bisa sarankan adalah yang hasil laboratorium diberikan oleh orang yang benar dan diterima oleh orang yang benar dan diberikan pada waktu yang tepat. Jadi diharapkan hasil laboratorium kita adalah hasil yang sudah akurat dan valid, sehingga dapat memberikan hasil pada pasien adalah yang benar. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya, sedikit materi tentang aspek teknis pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana pemeriksaan laboratorium HPV DNA ini di tempat kami bekerja, dan memberikan sedikit masukan atau arahan Bapak Ibu saya terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.